ampun. Dok, Hmm, kok beritanya ngeri banget nih. kenapa sih? Ada 7 artis idap autoimun coba. Padahal ini tuh sehat-sehat semua kan. Ini kan suka nge-gym kan dok Oh kalau di iya. Instagram ini dok. Ini karena juga autoimun. Siapa Iya lagi? deh terus nih. Iya, banyak ya. Padahal mereka kayaknya sehat banget kan dok. Ih horor banget. Iyalah orang kaya gitu loh. Pasti kan makannya Ya ampun. sehat-sehat, olahraga terus. Kok Nggak bisa nyangka ya? banget. Terus kok banyaknya perempuan ya? Iya ya. Duh, Ya kan? kita kayaknya harus Hati-hati. iya nih hati-hati terus. Tapi kita harus tanya ke siapa ya? Ini Kita autoimun itu apa? Aku juga nggak gitu Iya juga ya. sih sebenarnya. kok baru nge-hype banget kayaknya autoimun ini. Lagi banyak beritanya kayaknya ya. Ini cowoknya cuma satu. Oh iya. Sisanya perempuan semua. Iya. Tuh. Oh iya Ini berarti kan artis kemarin tuh yang Iya, ramai di kenapa? TV kan kayak dok. keguguran kan tuh. Oh berarti karena Oh. autoimun. Mbak Ade kenal dokter Yongki nggak? Kenal lah dok siapa yang gak kenal dokter Yongki di RSUN. Beliau itu adalah ketua yayasan autoimun gitu. Pokoknya pembina Oh, yayasan autoimun Wah deh. pas banget berarti kita harus tanya sama beliau ya. Coba aku tanya ya, ada Ah. di mana ya? Siapa tahu bisa Ya mampir bener-bener ke sini. Coba aku telepon Kita dulu harus- ya. kepo-kepo nih. Halo, dok. Ini aku lagi sama Mbak Ade. Bisa kesini. Lagi sibuk nggak dok? Mau nanya-nanya soal autoimun. Iya nih. Bisa ya? Oke, ditunggu dok. Makasih. Bisa ya dok ya? Kita tunggu Oke, aja Mbak Ade. asik deh. Nanya-nanya sama pakarnya ya. Oke. Tunggu aja. Halo Dokter Yongki. Oke, Apa selamat. kabar? Selamat malam, pagi, siang, sore, dan malam. Ya. Every time always Always. religious. Yes. Kayaknya seger banget hari Iya, ini ya. nggak Harus apa-apa, segar, harus segar, harus segar. Lihat bajunya aja cerah kan. Iya. Unyu-unyu ya. Unyu-unyu, pokoknya selalu. Gitu loh dokter, Ya. saya sama Mbak Ade tuh lagi Hmm. ngobrol-ngobrol. Mm-mm. Lihat berita sih ini kok, soalnya kok banyak banget artis Indonesia nih. Mm. Heeh. Kok banyak yang baru ketahuan kalau mengidap penyakit autoimun Iya. gitu kan. Kayak itu siapa ya kemarin tuh? Ada- Kaget juga kita ya soalnya lifestyle mereka kan sehat banget untuk secara artis, Mm-mm. makanan Pasti. terjaga, Betul. olahraga oke. Ya, kalau kita nggak sehat berarti. Ya kalau saya Gitu. dibandingin sama mereka Bener-bener. Makanya kita Betul. nanya kok ternyata, makanya Ashanti ya, kemarin katanya kan sempat keguguran. ya Terus terus ada juga yang lebih ke kulit ya, gatal-gatal, Iya. psoriasis ya gitu kan, macam-macam ya dok ya. itu kan mengagetkan banget gitu dok. Ternyata yang tadinya sehat kok bisa tahu-tahu didiagnosis dibilang kena autoimun. Kayak gitu. lagi hits banget nih penyakit Happening ini banget nih. gitu ya. Lagi, Iya. lagi tren apa gimana gitu Iya. kan. Nah, tapi kan kebetulan kan dokter Yongki kan sebagai ketua Sjogren 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 Syndrome sama se-Indonesia. Indonesia. Oh, Se-Indonesia. se-Indonesia luar biasa Oh ya. loh. Terus Sama apa katanya juga Dewan Pembina Yayasan Autoimun itu Ya, di Jawa Tengah atau Bukan, di namanya Barli Mas Cakep. Jadi Oh, kalau ada macam. yayasan autoimun itu kan ada banyak sekali di seluruh Indonesia. Ya, ada yayasan lupus, ada psoriasis, ada RA, rematik artritis, dan lain-lain lah. Banyak sekali. Jadi salah satunya sih itu namanya Barling Mas Cakep. Barling Mas Cakep. Cakep. Oke. Jadi Banyumas, Purbalingga, Cilacap ya, Banjarnegara dan area-area sana. Gitu. Oh, Kalau yang short, ngapa kan saya lahirnya dari sana loh. nggak ketara. Khusus dokter Yongki nggak ketara. Dan tadi juga di Yayasan Sjogren Syndrome Sindrom Indonesia. luar Ya. biasa. Makanya kan beruntung banget nih kita bisa mendatangkan dokter Langsung Yongki ke ahlinya sini. si Jadi sedikit autoimun. cerita nih, kalau Sjogren Syndrome Indonesia itu yayasannya ada di beberapa negara. Oh, Gitu. Dan di Indonesia itu perwakilannya resminya hanya di kita ini. Gitu. pusatnya di namanya. Semarang atau di mana dokter? Kalau pusatnya Jakarta ya, Oh, kantornya Jakarta. Jakarta. Kebetulan saya ditunjuk untuk jadi ya yang ketua ngurusin inilah gitu. Tapi di lain-lain teman-teman juga senior saya ada yang di Dewan Pembinanya dan sebagainya. Keren ya. luar Kalau biasa. sudah ada badan yang ngurus autoimun, kayak udah ada yayasannya, udah ada dewan pembinanya, berarti kan penyakit ini sebenarnya udah ada dari lama ya dok? Udah lama. Sudah lama sih, sebenarnya sudah lama, dan memang ada yang bilang apa ya, penyakit misteri lah atau penyakit yang
susah ditebak atau Hmm. memang kalau dari judulnya kan kita lihat ini penyakit 1000 wajah. Oke, 1000 wajah. Bayangin coba Mbak Hmm. Ade wajahnya 1000. Tiba-tiba bertebaran di rumah sakit ini misalnya. Kan Satu bingung aja ini pada si Ade yang pusing mana kan. gitu kan atau Mbak Tari misalnya. Dokter Tari, loh tadi ketemu dokter Tari, loh Iya. ini ketemu lagi. Pasiennya seneng dok ketemu dokter Tari banyak banget. Loh 1000 banyak banget dong. 1000. Berarti kita mau ke Kewalahan bawah, ya. lagi ke Heeh. kafe di bawah Ada ada pusing dokter juga Tari nih. loh. Tadi kok ada dokter Tari lagi? Nah, enggak ibaratnya tuh 1000 wajah. Jadi mereka mirip-mirip. Mirip. Oke. Nah, mumpung ya, tadi kan dokter tadi udah bilang dokter Yongki ini ahlinya. Si paling Si autoimun. paling jangan kalau autoimun nanti Si paling tahu, si paling tahu. ahli, ya. Kalau paling ahli bukan sih mungkin Oh, iya. lebih apa ya? Ya ikut mendalami lah. Ah, itu Oke. dinamis ya. Berarti ini kita mulai nih ya, kalau karena itu sudah lama, kita mulai deh mungkin buat mengedukasi teman-teman juga di rumah. Apa sih penyakit autoimun itu? Tadi kan sudah dibuka dengan Oke. penyakit 1000 wajah. Ya. Heeh. Jadi kalau penyakit autoimun itu sendiri sebetulnya penyakit yang menyerang sistem imun tubuh kita sendiri. Jadi kayak misalnya gini, kita punya badan nih, kita punya sistem imun nih. Jadi tubuh kita ini tidak mengenali sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Jadi bingung gitu loh. Hmm. Sebetulnya kan kalau kita tahu bahwa sistem imun itu kan fungsinya untuk pertahanan ya, melawan bakteri, melawan virus, parasit dan lain sebagainya. Tapi pada kasus si autoimun ini sendiri, sistem imun itu tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, Oke. sesuai dengan tugasnya. Jadi dia malah harusnya melindungi si Tubuh tubuhnya, si Malah balik. tubuh kita sendiri malah dia balik menyerang. menyerang. Oke, Ceritanya berarti gitu. malah menggerogoti tubuhnya dan selnya Bahasanya sendiri ya? secara awamnya mungkin lah Oke. bisa diartikan gitu. Nah itu penyebabnya apa dok? Kok bisa kayak gitu? Oh. Penyebabnya sampai sekarang memang belum diketahui. Oh. Itu yang bikin susah. Misteri, Ya. itulah Jadi namanya penyakit misteri. ya belum diketahui, hanya memang masih dimungkinkan penyebabnya bisa jadi karena satu faktor genetik juga masih bisa. Ya. Genetik ya. Selain genetik itu kan kalau kita berbicara genetik sebetulnya pembicaraannya sangat luas karena kasus-kasus COVID dulu misalnya ya. Itu kan juga kita pernah berpikir nggak dulu kasus COVID tuh, loh si ini kok sehat-sehat aja, tapi kok bisa meninggal. Oh, Betul, iya. betul. Tapi si ini maaf ya kok Iya. dia punya komorbid banyak nih. Karena saya juga menemukan sendiri nih. Hmm. Komorbidnya ada gagal ginjal, ada diabetes, ada stroke, ada macam-macam. Tapi survive gitu Survive. ya. Benar. Usianya sudah tua lagi. Hmm. Di ICU sebelum saya sempat kaget juga. Wih, hebat juga ya suami istri. Tapi yang satu lagi ada waktu itu teman sejawat kita ya, saya nggak kenal sih, cuman dia dari di daerah mana, Purworejo atau mana ya, dia penyakit dalam juga, sehat, lifestyle-nya oke, nge-gym oke, meninggal kena COVID. Nah itu jadi kalau kita belajar genetik itu emang Sangat ilmunya pengaruh banget sangat ya. luas ya, Iya. sangat luas, dan kalau saya bilang ya memang sangat sulit sih. Jadi kalau kemungkinan faktor genetik itu masih mungkin, genetik Oke. ya. Yang kedua faktor lingkungan. Nah ini ya, sorry sebelum ke lingkungan, genetik. Jadi genetik itu sebetulnya predisposisi atau memang dia sebagai cikal bakal banyak penyakit sih sebetulnya. Oke. Bibitnya lah ya dok ya. Bibitnya. Jadi bisa juga dia nanti larinya ke suatu mutasi genetik, misalnya tidak ke autoimun, ke kanker juga bisa. Mutasi ya. Mutasi. Nah yang membuat mutasi itu banyak nanti. Salah satunya adalah faktor yang kedua, lingkungan. Nah ini, lingkungan ini juga dia bisa menyebabkan mutasi-mutasi gen pada tubuh seseorang ini. Oke. Lingkungan apa sih gitu ya. Lingkungan tentunya apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apapun yang terpapar ke tubuh kita itu termasuk lingkungan. Nah ini yang juga sebetulnya resiko banget buat kita ya. Lingkungan itu misalnya apa yang kita makan. Nah sekarang coba saya nanya nih, makanan ada nggak sih jarak sekitar kita ya, kita bisa menghitung ya makanan yang bisa kita beli yang makanan sehat. Saat ini kita bisa menghitung daripada makanan yang tidak sehat. Nah, betul. Iya. Karena yang lebih tidak sehat bisa lebih enak dok. Saya akui iya sih. Biasanya. Gitu. Bahkan kalau saya bilang sama pasien saya bilang gorengan saya juga suka gitu loh. Ya saya bilang ya saya juga suka gorengan dan sebagainya. Memang enak gitu loh buat saya, apalagi anget-anget ya, panas sama teh hangat ya pas hujan-hujan gitu. Memang enak gitu loh. Cuman kita berpikir bahwa banyak makanan-makanan tuh bagaimana sistem pengolahan makanannya, pengawetnya bagaimana, pewarnanya bagaimana. Makanan tuh kan kita lihat kadang semakin berwarna-warni. Nah, itu yang membuat sungguh beresiko sebetulnya. Faktor makanan, faktor minuman, kemudian apa yang terpapar ke tubuh kita ya, sinar matahari atau mungkin
dia bekerja sebagai tukang cat misalnya. Saya pernah menemui juga tuh tukang cat, ternyata dia ada Kimiawi kimiawi ya, lah ya, dia paparannya. kena kanker di otaknya, terus macam-macam sih. Ya itu hal-hal yang memang bisa mencetuskan kejadian banyak penyakit sih ya. Salah satunya adalah ini tadi Autoimun autoimun. ini. Oh, oke. Yang berikutnya adalah hormonal. Mm-mm. Ya, faktor hormonal juga itu turut Beri andil. diperkirakan para ahli-ahlinya itu kemungkinan sih bisa juga faktor ini. Gitu. Hormon seperti apa tuh, Dok, misalnya? Ya hormon di manusia kan ada hormon estrogen, progesteron, bla bla Oke. bla bla ya Semuanya. itu Itu semuanya. mempengaruhi sifat sel-sel tubuh kita ya. Terkait dengan autoimun, Iya. mungkin, Oke. ya mungkin ya. Jadi sesuatu yang mungkin itu kan belum pasti. Gitu. Itu masih Karena diteliti lah ya, Dok ya. masih ongoing sih, ya. Jadi untuk penyebab pasti karena kita tidak akan, ya kita sulit ya mengatakan, misalnya kita ada penyakit tertentu, ini penyebab pastinya apa gitu. Iya. Nah kita belum bisa Faktor secara resiko ya sifatnya. faktor resiko yang memang ya kayak perokok misalnya. Iya. Kita kadang-kadang merokok, wah saya sehat-sehat aja, tapi yang satunya baru merokok sekali terus kena kanker misalnya. Nah, ya kita tidak tahu karena itu genetik ya. Tapi memang semakin kesini semakin canggih ya, alhamdulillah. Jadi banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa untuk deteksi dini ya, baik autoimun atau kanker. Bahkan negara kita ya, Indonesia itu termasuk negara yang cukup, saya agak lupa, cuman sangat rendah untuk deteksi dini. Nah, itu. Perlu digarisbawahi, deteksi dini ya, baik di negara kita, baik untuk kasus autoimun, kasus kanker, itu low banget. Oke, people awareness-nya rendah ya. Ya memang masih rendah. Dan juga kasus-kasus apa yang lain, bisa agak melompat dikit nih, kasus TB ya. Kita nomor 2, TBC itu kan nomor 2 sedunia. Paling tinggi kasusnya. Iya. Pertama India. Nah, kita kembali bahwa ini adalah menjadi PR buat kita sebetulnya. Ya, sebetulnya kenapa kok nanti kasusnya seolah-olah sedikit. Ya. Nanti yang dibahas ya. Iya, ya bener Dok. Lanjut aja, ini kan tadi kan kita itu gitu, ya, udah kita buka kan, maksudnya dari dulu kan kita jarang dengar ya kasus autoimun ini. Tapi setelah artis-artis nih yang mungkin era kita banyak yang kena, baru kita sadar loh. Oh sekarang banyak banget orang dikit-dikit dibilang autoimun, dikit-dikit dibilang autoimun. Nah, sebenarnya tuh kasusnya memang dari dulu sedikit atau baru banyak sekarang. Nah, faktornya apa yang bikin itu baru keungkap itu? Ya, faktornya tadi ya. Jadi sekarang pemeriksaannya sudah banyak. Pemeriksaannya sudah canggih-canggih. Untuk deteksi dini sudah istilahnya bisa dikatakan, ya boleh dikatakan mudah lah ya. Contoh kayak sekarang di Rumah Sakit Wongso aja misalnya. Kita sudah bisa menemukan gitu. Misalnya mendeteksi ada toolsnya untuk ke sana gitu. Ya apa? Jadi memang banyak alat-alat yang sudah canggih, alat pemeriksaan yang sudah bagus untuk deteksi dini. Yang berikutnya juga tentunya sudah semakin banyaknya dokter-dokter ahli di bidang autoimun itu juga gitu. Sudah semakin. Jadi dari kemajuan teknologi ahlinya juga semakin banyak. Ya. Gitu. Mungkin ya dari ini ya mungkin harapannya sih people awareness-nya juga makin meningkat. Ya, dan memang kalau kita berbicara tentang bagaimana posisi tadi ya, katakanlah banyak artis yang kena gitu ya. Kita ada satu sisi memang karena dia influencer ya, tentunya followersnya sangat banyak ya. Ada itu kan, sehingga orang jadi lebih apa sih gitu. Nah, itu juga faktor yang sangat bisa bahasa itu endorse lah autoimun ya. Tapi istilahnya dalam arti kata endorse itu jadi kita untuk yang positif lah ya. Untuk edukasi positif ya, edukasi ya, bukan itu yang hal yang itu, tapi lebih kepada edukasi yang positif gitu. Sehingga orang jadi oh si A kena nih artis gitu. Nah, minimal orang jadi kan orang kepo. Pengen tahu ya pengen tahu apa sih. Nah, sehingga tadi faktor-faktornya yang apa yang bisa dicegah dan sebagainya. Tadi faktor semakin sini banyak ahlinya, deteksi dini juga. Juga memang kalau dibandingkan dulu sih kesadaran masyarakat ya, awareness-nya, people awareness-nya juga ya semakin meningkat ya. Jadi mungkin dengan kemajuan teknologi tadi banyak di sosmed ngelihat, ya tapi tetap berita-berita banyak yang takut juga kayak Mbak Ade Bang. Iya. Setiap hari saya gitu sama dokter kan jadi saya takut ya. Nemenin di office dokter Tari juga. Mungkin karena gini ya. Semuanya jujur ya. Jujur tuh kadang kita tuh ya mungkin karena, tapi nggak tahu ya kenapa di Indonesia gitu kita masih deteksi rendah ya. Kalau kita tahu sebetulnya tuh kayak contoh kanker ya, katakanlah stadium awal bisa sembuh, bisa stadium awal loh ya.
Tapi kenapa datangnya nanti-nanti? Nah, itu kan karena sebetulnya karena kita takut terdiagnosa di awal. Yang notabene bahwa Sebenarnya banyak justru lebih para bagus ahli ya, ahli Iya. ahli onkologi, hematologi mengatakan bahwa ya kalau kita ketemu di awal itu alangkah bagusnya gitu Iya, loh. Iya. malah Dan lebih bisa cepat. kita Betul. obati secepat mungkin sembuh. Mm-mm. Iya. Nah, cuma karena kita masih mikir hal-hal itu yang membuat orang ini. Ya tadi sih saya kira ya sudah sangat banyak ya orang yang dokter-dokter, ahlinya juga sudah banyak. Terus teknologinya ya pemeriksaan sudah semakin banyak jadi Iya. lebih mudah dan tadi Mudah. ketambahan juga dengan pemberitaan dari Iya. teman-teman artis kita yang memang Berita media lah ya. memiliki autoimun. Jadi orang lebih ini lebih Literasi aware lagi. kesehatan juga kan banyak banget ya dok yang gampang dibaca Nah, sama ini juga literasi kesehatan juga banyak. Tinggal Sekarang ada Google ketik ya Iya. kan. tinggal ketik Google ya, ada gampang. Benar. Halodoc, ada macam-macam, ada Onkodok ya. Kalau kita juga sebenarnya saya juga di Onkodok, tapi Nah, itu tuh untuk teman-teman. Konsultasi. aplikasi untuk kanker sih Kanker. kalau Onkodok Oke. ya. Khusus kanker Onkodok. Onkologi karena ya. Ya, onkologi. Jadi nanti bisa juga di Play Store sudah ada Oke. Oncodok ya, ONCODOC, Onkodok. Nanti ada Tinggal dokter bisa tanya diinstal. jawab juga. Jadi banyak lah sebetulnya ya bersyukur banget sih memang sejak habis COVID ini orang larinya ke gadget ya, Iya. internet dan Telemedicine. sebagainya, telemedicine. Jadi Betul. biasanya orang lebih aware sih. Era 4.0 nih dok. 4.0 Udah ini mau ke udah 5.0 5 ya, ya. udah mau 5 nih kita. Jadi gitu. Itu tapi autoimun itu kok yang artis itu kebanyakan perempuan Iya. gitu. Apa ada hubungannya sih autoimun sama perempuan? Apa emang lebih sering terjadi di perempuan atau Iya. kebetulan? Ya, Atau jadi gimana? memang kalau kita lihat prevalensinya memang untuk setiap penyakit ya. Jadi kalau kasus penyakit autoimun kan banyak ya. Mm-mm. Ada lupus ya atau SLE, systemic lupus erythematosus. Kemudian ada rheumatoid arthritis, ada Sjorgen tadi. Kemudian ada psoriasis tadi. Kemudian ada tiroiditis, Hashimoto dan Banyak banyak banget, banget. banyak Itu yang banget. dibilang 1000 wajah tadi dengan nama-nama sendiri itu. Bukan, jadi 1000 wajah Oh. itu di salah satu penyakitnya itu yang paling mirip-mirip itu SLE ya. Oh, Jadi penyakit autoimun itu kita bagi dua ya. Yang satu tuh sifatnya dia sistemik atau menyeluruh. Jadi kayak misalnya dia punya SLE nih atau punya Sjorgen nih atau punya rheumatic arthritis. Nah, dia itu gejalanya bisa munculnya macam-macam. Bisa muncul matanya keluhannya, bisa muncul di kulitnya, bisa muncul di kelainan darahnya atau di ginjalnya. atau di ginjalnya. Nah, jadi macam-macam. Itu namanya sistemik. Tapi kalau yang kelainan sifatnya cuma di sekitar Localized. lokal ya, di sarafnya, nah itu beda lagi. Kalau 3 yang paling sering ya memang ini ya. Lainnya kalau yang di organ saraf ada myasthenia gravis, contohnya MG. Bahkan itu bisa masuk autoimun. Itu masuk autoimun ya. Jadi itu juga nanti dengan dokter spesialis saraf ya Iya. itu, dan masih banyak lagi. Totalnya itu ada sekitar lebih dari 150 Wow. gitu. Lebih dari 150 jenis. Banyak sekali. Ya, seperti misalnya Graves disease Iya, ya. Graves Graves disease juga kan ya. Autoimun juga. Terkait dengan tiroid. Jadi semuanya autoimun yang memang yang jadi masalah itu tadi agak nyambung ya. Jadi kalau wanita itu kemungkinan terbanyak memang wanita karena kemungkinan kaitannya adalah dengan faktor tadi yang saya katakan adalah hormon estrogen pada wanita. Makanya memang paling sering itu teman-teman kita yang cewek-cewek wanita itu biasanya usianya adalah usia produktif ya. Memang dari anak, kalau anak kan nanti ada dokter anak ya. Mungkin kalau yang saya tangani juga adalah dari umur 18, 17 ya sampai Saat hormonnya tuh benar-benar masih ya fluktuatif sampai gitu ya. tinggi-tingginya ya. umur 40 ke atas lah, 45 juga masih ada gitu. Jadi rate-nya tuh gitu. Jadi memang masih muda-muda gitu, masih muda-muda. Kalau kayak Mbak Ade, Mbak Tari kan masih muda. Nah, perlu sekali untuk melakukan deteksi dini ya. Iya, Jadi terima kasih dokter. tadi kenapa ini? Nah, menariknya gini ya. Jadi kadang tuh orang udah parno duluan. Orang udah parno duluan. Kayak misalnya tadi kena kanker. Loh, kalau stadium awal sebetulnya lebih bagus kan daripada sudah stadium udah metas katakanlah udah kemana-mana, udah nyebar kemana-mana. Mindset yang tertanam itu loh, mindsetnya Dok. itu yang Iya. sebetulnya Harus diubah. harus kita campaign baik-baik gitu Bapak. Sedini awal, sedeteksi mungkin, seawal mungkin itu sangat bagus gitu loh. Jadi kasusnya kayak misalnya kita 1000 wajah tadi ya. Jadi itu bisa mengenai apa aja. Pasien itu datang misalnya dengan Keluhan penyakit oke, macam-macam ya dok. kita kasih keluhan yang paling sering ya biasanya adalah
nyeri sendi misalnya, nyeri-nyeri persendian. Wanita usia muda datang nyeri sendi, kemudian rambutnya rontok, kemudian Waduh, Pusing juga kan kita kalau dengerin dokter Yongki bilang tanda gejala dokter. langsung dicantang semua ini dari sendi. sariawan yang hilang timbul ya, tapi sariawannya tidak nyeri. Kemudian ada juga mungkin benjolan-benjolan di tubuh, kemudian lebam ya, lebam-lebam ya, yang hilang timbul tanpa sebab, demam yang tanpa sebab, Jadi kalau orang demam itu kan biasanya ada punya Infeksi, pola ya, kan. benar-benar. Nah, ini nggak ada polanya gitu loh. Nggak Tiba-tiba jelas gitu suka ya. demam, nggak jelas tinggi, nanti hilang lagi. Yang berikutnya fatigue yang kronik. Jadi dia tuh mengalami fase Lemas kelelahan, terus. capek yang luar biasa. Contoh kayak misalnya Dokter Tari atau Mbak Ade, ya activity sehari-hari ya, is okay lah, sampai rumah Ya, masih oke, masih capek. bisa ngapa-ngapain lagi, masih ngurus anak dan sebagainya. Tapi kalau baru seperempat hari kita kerja di rumah sakit, kayak capeknya capek banget gitu, lesu, lemah, nggak bertenaga. Nah, itu Berlebihan perlu lah ya. berlebihan, itu perlu dikonsultasikan. Oke, Ya, berikutnya adalah penurunan berat badan yang tidak sembuh-sembuh, gatal yang tidak sembuh-sembuh. Bahkan kasus-kasus yang Saya mau ketawa Kita- tapi takut. kita nggak pernah mengira gitu. Iya. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah mengira gitu, bahwa ini, wah, kok ternyata ini ya gitu. Saya dulu pernah ada kasus, ini kasusnya langka. Iya. Kasusnya langka dan itu termasuk langka lah, itu di dunia itu. Ditemukan Kebetulan di Indonesia. saya waktu itu jadi gini, itu pasien saya. Jadi Oh, gini, iya. ceritanya sama teman saya saraf dulu. Pasien itu datang waktu itu malah dengan krisis hipertensi. Jadi tensinya tinggi banget. Tensi tinggi banget, kemudian dia ada asma. Oke. Serangan asma, tensinya tinggi banget. Nah itu, susek jantungnya. Lama-lama kan ya kita rawat ya, Iya. rawat terus dia ada keluhan satu yang lucu. Yang saya sampai sekarang juga, sampai dulu ya, pada saat dulu tuh, ini apa ya gitu. Apa tuh keluhannya? Perutnya bergoyang. Usus di dalamnya. Oh tidak, perutnya. Oh kita bisa lihat dengan kasat Ototnya mata. berarti. Oh, Otot perut. Perutnya bergoyang, jadi deng 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 deng. Padahal dia diam ya dok, statis. Diam pada saat dia, istilahnya mungkin kalau kita bilang flare ya, Ah. atau imunnya bermasalah itu, dia perutnya bergoyang. Deg 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 deg. Oh yang belly dance apa itu ya dok ya? Belly dance namanya. Belly dance. Dan Kayak orang itu belly dance waktu dari itu, perut. dan kita periksa agak lama sih. Setelah itu akhirnya ternyata itu lupus. Pasien itu ketemunya lupus, SLE kan. Dah gitu. Terus saya waktu itu kan rubber ya, rawat bareng sama. Biasanya kalau autoimun tuh kita biasanya tim, jarang sendiri. Jadi tim lah, ada teman dari mata, teman dari saraf, dari kulit, macam-macam. Kita biasanya tim. Terus dari jiwa juga, dari bedah dan sebagainya. Nah itu hanya kita ngobrol kan, ini apa ya? Ternyata itu. Dan itu waktu itu dibawain ke rare case ya, ke internasional, itu ada sih, di internet juga ada belly dance dengan lupus juga. Dan dia mengenai area otot perutnya. Itu kadang-kadang memang kita menemukan hal-hal yang Lucu ya. lucu gitu. Saya sendiri juga waktu saya periksa kan dia sering bolak-balik ya ke rumah sakit. Terus pada saat dia itu, terus saya Itu nonstop gitu dok goyang-goyang enggak terus? hilang Oh, timbul. enggak. Oh, oke. Biasanya pencetusnya itu adalah stres. Nanti kan kita bahas. Pas Nah, lagi flare itu ya. flare Iya, itu, betul, flare betul. stres tuh. Nah waktu itu kan saya lihat, oh iya ya, ini dok nih goyang. Oh iya goyang. Gitu. Ya sempat. Jadi saya katakan bahwa di sini apapun keluhan ya, yang kira-kira tuh kayaknya tuh ini kok apa Aneh sih gitu gitu ya. ya, aneh yang Keluhan yang keluh tidak kedua jelas kayak ya, ya. bolehlah keluhan tidak jelas. Yang kedua adalah keluhannya tuh tidak sembuh-sembuh. Jadi sifatnya kronik. Berapa bulan tuh dok disebut, maksudnya kita harus waspada? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Ya mungkin 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih ya. Tarik Contoh kayak dan berulang-ulang, dan itu wanita gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menegakkan autoimun itu sendiri, jadi banyak 1000 jalan ke Roma. Iya benar-benar. Kita lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat Itu yang mau sini. saya tanya ini Makanya dok. itu dari para teman-teman sekarang kan sudah banyak ahlinya juga ya, banyak ahlinya, banyak dokter-dokter udah hebat-hebat semuanya lah. Jadi mereka sudah jago-jago nanyainnya, ada nggak nih riwayat keguguran? Udah langsung spesifik gitu ya mencari. Efeknya apa dok? Kita melakukan anamnesa. Ada tidak riwayat keguguran? Ada tidak kemudian maaf ya, belum isi-isi. Saya juga ada pasiennya. Kelemahan kandungan ya, keguguran-keguguran Eh, sekali 2 kali atau gimana yang
itu nanti kaitannya dengan darah ya, Oh, antifosfolipid kekentalan. syndrome. Ya, oke. Kekentalan darah dan Hmm. sebagainya. Ya, jadi memang nanti kita tanyakan itu, biasanya nanti ada APS, antifosfolipid syndrome, kemudian ada SLE, nah itu ujung-ujungnya juga itu. Ya, kita tanyakan juga. Dan beberapa juga ada yang memang seperti itu. Oke. Kaitannya juga dengan fertilitas. Karena tadi kita bisa lewat mana-mana yang kita tanyakan. Bahkan kita ada juga konsulan-konsulan dari teman misalnya ya, dia dengan mata itu keratitis autoimun. Dia konsul mata ke penyakit dalam gitu. Ini ada nggak sih kemungkinan autoimun dari kelainan di mata Matanya. atau kelainan di kulit. Jadi kita sering kok saling berdiskusi ya. Iya. Karena memang ya sulit sih gitu. Kadang-kadang kan ini juga ada ya pasien datang dengan ini di beberapa area tertentu dia sakit ini. Ini sedang Tanpa ada luka dan tanpa lain-lain. ada Tapi terasa nyeri. nyeri sebelah kiri ya, kemudian kita rawat bareng juga dengan saraf sama kaki kiri, ditekan gini dia nggak kerasa, Sakit banget. Oh, berarti lebih. Kebas. kebas nggak kerasa, Tapi sakit. yang bawah sakit, yang tangan Oh. enggak. Nah, Jadi memang Berarti kan banyak banget ya dok bias data dan keluhan ya dok. Ini mungkin kita anggapnya mungkin ini nyerinya ini penyakit ini, tapi ternyata setelah dikaji ini penting banget. Jadi kadang-kadang tuh orang menganggap bahwa biasa wae lah, iya bener dok. biasa aja lah, Ah, nggak gitu aja apa-apa kok lah. sakit sih Iya, gitu di- ya. Nah, ini yang rematik dan ini yang lain-lain. ini Ini yang pikiran apa? aja nih, stres nih gitu Benar, kan. ini ya. yang sebetulnya agak menjadi PR kita. Jadi kadang-kadang itu ya karena kita nggak nyalain juga ya, teman-temannya kan juga mungkin bukan dokter misalnya Iya. katakanlah orang awam ya, lu gitu aja capek, gampang capek lu, itu lebay lu gitu. Jadi orang Akhirnya jadi capek beneran gitu loh. Dan yang Iya. jadi masalah adalah orang-orang dengan mungkin autoimun ini penampakannya seperti orang Bener, tidak sakit, sehat bener nggak ada. sehat walafiat biasa aja. Jadi sebenarnya saya di yayasan ya, Iya. jadi saya sering mendengarkan keluh kesah, curhat, sering lah gitu. Jadi ada orang yang dicerai ya, Oke, faktor stres. ada orang yang dipecat dari kantornya gitu. Karena apa? Loh, kamu kok kinerjanya jelek banget sih gitu. Nah, seperti itu. Jadi bahkan saya sering, karena ada pasien saya juga mengedukasi. Jadi kayak misalnya, wah kamu kalau kerjamu di sini, kamu nggak nyaman, kamu stres, kamu flare terus. Memang jelek terus labnya nanti. Flare itu kolapsnya kondisi seseorang Flare itu dengan ya, kalau autoimun. bahasa kita adalah sistem imunnya lagi ngamuk gitu. Sedang bangkit. Gitu. Sedang bangkit dan itu mengganggu tubuh kita kan. Dia kan harusnya menjadi kawan yang merongrong diri sendiri. Nah, itu yang sering gitu saya bilang bahwa mungkin kamu belum cocok deh kerja di sini gitu. Ada alternatif kerja lain nggak? Kemudian ada pasien saya juga, dia pindah dari bagian ini pindah ke bagian lain, terus nggak cocok. Ya ada juga yang resign. Begitu dia resign, bagus tuh. Lebih ya. Labnya bagus. Karena stresor dia berkurang. Bagus banget labnya. Saya juga, jadi banyak memang stres itu juga tadi kembali bahwa memang salah satu sumber mencetuskan memicu ya. banyak memicu lah penyakit. Jadi tadi bahwa banyak sekali yang bisa kita masuk lewat banyak jalan, banyak gejala. Tapi yang penting pokoknya kalau keluhan itu nggak sembuh-sembuh, jangan di apa ya istilahnya ya. Bisa asam lambung ya. diremehkan. Minum obat mah terus minum obat lambung. Jadi terus. orang jadi kayak aku gitu aja masa sakit sih. Iya. Jadi orang jadi takut periksa, jadi gimana ya, Bener-bener. merasa jadi nggak pede nggak gitu pede loh kan. untuk Padahal kan periksa. Padahal sebenarnya dia padahal bukan kasihan loh, sakit padahal gitu dia ya. tuh kalau saya kayak nggak didengar ya dok ya. Kayak nggak seolah gitu. dipaham. Padahal kan seharusnya kan ceritakanlah ceritamu tentang wanita gitu. Oh iya Asik. benar. Di sini boleh di sini boleh. Tapi pengalaman dok memang bukan hanya orang awam sih yang nggak aware. Bahkan ya mungkin beberapa nakes gitu ya. Saya sendiri pun mengalami punya pasien dengan keluhan yang aneh. Maksudnya secara fisik dia normal, hemodinamik aman, tapi keluhannya itu aneh banget. Apa Bilang sih gitu, nyeri nggak jelas. padahal nggak ada luka, nggak ada apa, tapi dia ekstrim bilang nyerinya itu. Ya ternyata harus dipegang sama dokter Yongki baru ketemu itu Ya pas autoimun. kebenaran. Iya, maksudnya bahkan kita Kira langsung psikis nih, iya, pikiran kita pikir nih psikosomatis gitu ya. loh dokter waktu itu. Ya, jadi memang ini yang penting ya. Jadi ada gangguan namanya neuro juga saraf ya. Kemudian psikiatrik ya yang terkait dengan autoimun. Oh, ternyata Itu ada. juga seperti lingkaran yang ini sebabnya mana dulu itu kita emang sulit lah gitu. Makanya saya serahkan juga pada ahlinya gitu loh. Ahli kita punya psikiater kan, SPKJ yang untuk kita kolaborasi untuk mensupport bagaimana. Karena memang pasien itu datang dengan
sering sekali datang dengan depresi, dengan Mm-mm. ansietas. Mm-mm. Bayangin coba, bisa-bisanya coba orang datang dengan masalah kejiwaan, tahu-tahu jadi autoimun. Iya itu Kalau kalau kita secara ini kan, kok bisa sih? Gitu. Mm-mm. Bahkan pasien kita ada juga pasien datang dengan luka nggak sembuh-sembuh, masih muda. Hmm. Kemudian apa namanya, keluhannya yang tidak sembuh-sembuh ya. Bahkan pencernaan juga kan ada tuh ya, IBD kan, inflammatory bowel disease, misalnya ada Crohn disease, Iya. kemudian ada colitis ulceratif Ulceratif. ya, itu kan dia juga autoimun itu. Kan ngeri kan semua Keluhannya apa penyakit coba? dibilang autoimun itu. Keluhannya dia dari keluhan nyeri perut, Mm-mm. diare, Mm-mm. BAB-nya tidak lampias dan sebagainya. Nah, nyeri yang nggak nyaman, rasa nggak nyaman itu kan gastrointestinal juga ternyata ada. Bahkan ada juga gastropati Oh, gastropati termasuk terkait autoimun, nggak yang terkait Ada yang iya. terkait. Oke, oke. Iya, jadi ya memang banyak banget gitu loh. Jadi memang kalau kita melihat satu penyakit ya mungkin kita harus berpikir sih, apakah ini suatu autoimun, Iya. apakah ini suatu kanker, Iya. ya apa namanya malignansi, apakah ini suatu infeksi. Infeksi itu ya infeksi yang sifatnya didapatkan ya, misalnya ada ya banyak macam-macam ya, ada infeksi HIV, Dari hepatitis luar dan lah ya. sebagainya, Oke. atau TB juga ya, dan sebagainya. Jadi kita harus ya itu tadi, ini arahnya kemana sih gitu. Jadi cara mendiagnosisnya untuk membedakan atau mengeliminir ini bukan penyakit A, B, C tapi ini autoimun. Diagnosisnya tuh dengan Ya tes memang apa tadi, gitu, Dok? ya jadi memang yang pertama clue yang paling ya mungkin salah satu clue-nya adalah kita lihat satu adalah wanita ya. Jadi wanita mungkin usia produktif ya, usia produktif, kemudian dengan gangguan tadi kemungkinan ya seperti nyeri sendi ya, Gejalanya kecapean ya, mudah lelah, kemudian demam yang tanpa sebab, terus lebam bilang timbul ya, rambut rontok, mens tidak lancar, terus kadang ada limfonodi ya, benjolan, dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita curigai ya, gatal tidak sembuh-sembuh. Ini arahnya kemana sih gitu? Apakah mungkin suatu autoimun? Tapi kan itu belum tentu gitu, belum tentu. Terus kalau itu tadi pemeriksaannya mungkin Wah, Nah, tadi ya, pemeriksaannya kita laboratorium apa? berpikir itu dulu, habis itu nanti selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan namanya ANA-IF. Ya. Anak IF. ANA-IF kita lihat nanti di situ ada titernya lah. Itu dari darah ya dok ya berarti Dari ya. darah ya, 1/100, sepersekian, seperberapa. Nanti kalau ANA-IF-nya ternyata positif, kita lanjut ke ANA profile. Nah, ANA profiling itu dia biasanya lebih detail lagi ya. Ada penyakitnya langsung nih, apa-apa ya. Polymyositis atau mixed Lebih connective detail ya. disorders, polymyositis itu ada nyeri ototnya luar biasa. Jadi nyeri banget. Kadang-kadang kalau kita nggak aware tadi, misalnya polymyositis ya, dia ototnya nggak enak atau mixed connective tissue disease. Jadi otot, jaringan ikat dan badannya itu nggak enak. Kayak orang tuh jarem gitu ya, bahasa Jawanya jarem ya. Ya orang mikirnya itu paling kecapean. Gitu. Sering sekali itu. Paling kecapean, paling kamu kelelahan, paling kamu stres gitu loh. Dan itu berulang. Dan obat-obatnya paling nanti antiinflamasi, anti radang, vitamin saraf itu berulang terus tanpa mengetahui penyebab pastinya. Dan penyakit ini terus berjalan. Dan dia juga kalau yang penyakitnya itu sifatnya sistemik atau menyeluruh, dia bisa kemana-mana. Contohnya lupus nih. Yang paling kita harus waspadai adalah gangguan nefritis lupus atau ke ginjal. Gitu. Datangnya juga kadang pasien datang ke kita dengan anemia misalnya. Anemia, HB-nya datang, berapa HB-nya? 2, HB-nya 4 gitu, HB-nya 5 misalnya. Ekstrim kan dok, tapi anemia yang ekstrim Nggak atau? mesti juga. Oh, nggak mesti waktu juga. itu yang itu 7, 8 ya. Oh, sudah dibilang. Oh iya. Gitu. Tapi dia lumpuh. Oh, dengan Ini pasien yang ada juga di kita tuh, pasien datang HB 7, kemudian dia tidak bisa berjalan, lemes, pakai kursi roda, ngapa-ngapain sulit lah, dia hanya berbaring. Terus kita cek ya, kemudian pemeriksaan darahnya, ternyata ketemunya anemia hemolitik. Oh, kena di darahnya ya dok. Darahnya ada anemia hemolitik. Kemudian kita juga untuk cek ini kemungkinan arahnya mungkin ada penyakit autoimunnya yang lainnya nih. Kita cek ternyata apa namanya, dia itu yang itu apa ya, kayaknya SLE kalau nggak salah sih. Dan ya sudah kita treatment semuanya gitu lagi untuk ininya. Dan yang paling penting adalah pilar pengobatannya itu tidak hanya obat-obatan. Oh, Nah, itu Support dia system. yang penting ya, penting banget. Ya, support system, bahkan saya sampai apa namanya, buat lagu kan, buat lagu juga tuh, buat apa, cerita-cerita itu untuk betapa pentingnya support system. Apapun sih sebetulnya.
apapun penyakitnya ya, mau penyakitnya kanker, mau penyakitnya autoimun, apapun itu sebetulnya support system itu penting karena kaitannya dengan apa masalah psikis, masalah kejiwaan, masalah stres. Benar. Stres itu turut andil banget sih untuk Bahan bakar utama segala penyakit kayaknya. iya ya salah satunya dia apa dengan stres itu memicu banyak Iya, Dokter. banyak apa namanya banyak keluhan nanti jatuhnya. Jadi Ini kalau stres kan nanti berpengaruh banget ya sama autoimun ini. Nah kalau satunya memicu. makanan, minuman gitu ada nggak, Dok? Oh iya dong, makanan minuman juga sama. Tadi seperti saya katakan bahwa makanan minuman yang dia itu apa namanya bahan kimia, ya pengawet ya atau mungkin istilahnya apa banyak MSG-nya ya. Intinya kita bisa kelihatan lah makanannya diawetkan kan gitu. Iya. Ya berarti kan dia harus diawetkan ada sesuatu ya bahan yang untuk dia jadi awet kan. Sedikit banyak merubah sifat sel dalam tubuh kita ya, Dok ya, itu kalau Nantinya lama kan. terus Oh dikonsumsi iya kan tidak hanya autoimun ada penyakit kanker tadi saya katakan. Bahkan kosmetik yang juga berarti mengakibatkan- ya, Dok ya. Iya, Oh. kanker juga Perempuan sama sekarang mengakibatkan mutasi genetik. Mutasi Saat gen ya mutasi genetik. Gennya jadi berubah gitu loh. Jadi itu memang sebenarnya kalau kita mau hidup sehat banget sih sebetulnya oke sih gitu loh. Cuman kan ya pertanyaan tadi ya gitu loh. Waktu kita kadang kurang untuk hidup apa untuk ya tapi itu sih sebenarnya kita bisa sih cuman kadang kita tuh capek ya mungkin. Willingness-nya aja ya kurang. Kadang tuh kapsel gini aku pengen healing. Coba lihat healing ujung-ujungnya makan lah. Iya, makannya gitu enak-enak lagi. Enak lagi. Kembali lagi Jadi, gitu ya. dan memang lucu ya sebagai kalau mungkin Dokter Tari kan juga sering ketemu atau Mbak Ade pasti ruangan ya. Kenapa pada saat puasa ya Ramadan itu ya pasiennya sepi masalahnya. Maksudnya keluhannya sedikit. Kalau sering melihatnya gulanya pada bagus-bagus. Menjaga makan mereka karena makanan itu sumber. Iya maksudnya itu. Tapi begitu nanti habis Lebaran Langsung. perasaan kemarin gulanya bagus deh. Ini kenapa jadi 400 gitu. Jadi makanya memang pengaruh banget ya, Dok ya. Iya, ya makanan dan sebagainya, lingkungan, stres dan itu akan apa memicu. Biasanya pasien-pasien yang datang ke kita ya, itu biasanya dia itu muncul itu pada saat nanti lagi ada suatu momen yang gede tuh. Ada pasien saya dia lagi stres karena sedang mengikuti perlombaan apa di Jepang. Dia kena tuh Shogun. Stres banget tuh, dipicu tuh. Terus ada juga yang jadi rata-rata saya lihat tuh emang pada saat dia ini ada yang ada problem keluarga misalnya, goncang itu terus dia ke kita, ternyata diagnosanya itu. Jadi memang kalau dibilang sulit ya memang ya perlu ketelatenan dan kita harus berpikir banyak gitu. Misalnya tadi kata kuncinya adalah kalau itu penyakitnya berulang-ulang, tidak sembuh-sembuh, ada baiknya kita berpikir bahwa ini bukan penyakit biasa gitu loh. Mungkin autoimun gitu. Tapi bisa diobatin dan bisa sembuh kah? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sekali ditanyakan oleh teman-teman penyintas juga, Dok, sebenarnya autoimun itu bisa sembuh nggak sih? Gitu. Kita sembuh, kita katakan ada remisi. Remisi itu maksudnya dia Pengurangan. Tercapai nanti tidak ada keluhan. Dengan dosis minimal. Ya, kita ada dosis minimal atau bahkan tanpa obat juga ada. Ada ya, bisa berarti ya. Tapi tetap itu ada di dalam tubuh. Jadi kalau ada yang men-trigger dia bisa muncul lagi. Bisa. Ada Tapi di dalam tubuh karena sudah berubah ya sel. Ya istilahnya ya dia sudah ada gitu. Bakatnya udah ada bakatnya. Memang sudah ada apa namanya permasalahan lah. Sudah ada. Berarti itu trigger tinggal nunggu triggernya berarti dia terkontrol dan tidak terkontrol. Tidak terkontrol aja betul. Ya. Dan ada juga yang memang apa namanya jangan takut ya. Jadi ada yang sangat ringan. Jadi ringan gitu. Jadi dia tanpa obat pun dia tahu dia ada autoimun. Tanpa obat ada juga pasien kita. Tanpa obat bisa aktivitas normal. Biasa. Oh, dan itu bertahan maaf Dok, sebagai pengalaman ya. Dengan orang yang tanpa obat tuh dia di fase yang aman itu ada yang memang keluhannya itu sangat ringan gitu. Jadi kalau di anaprofil itu kan ada kayak garis linearnya tuh. Ada skalanya tuh, borderline 1 2 3. Dia ringan. Dia masih yang borderline bahkan borderline atau ringan. Jadi masih keluhannya masih baik. Bahkan dengan dosis minimal atau tanpa obat atau hanya saat nyeri saja. Dia oke sekali gitu. Jadi performance-nya bagus banget gitu. Kalau obatnya tuh obat apa, Dok? Ya, kalau obatnya memang kita kortikosteroid ya, salah satunya itu ya, imunosupresan dan sebagainya. Nggak ada kayak obat khusus anti autoimun gitu nggak ada ya? Kayak antivirus,
anti Kalau bakteri, khususnya antibiotik sih, gitu ya kan. enggak Kayak sih. ARV gitu-gitu kan Intinya emang adalah, khusus. virus. ya kalau untuk khusus tergantung Nggak ada ya? penyakitnya sih. Karena tampilannya banyak ya itu Tergantung penyakitnya keluhannya. ya. Oke. Kalau misalnya lupus nih ya, untuk yang pertama kita eh, belikan adalah golongan hidroksikloroquine misalnya. Nanti kalau dia ternyata ada keluhan, efek samping dari obat itu ya, misalnya dia pandangannya kabur dan sebagainya, tidak cocok, badannya nggak nyaman, kita ganti yang lainnya gitu. Jadi ada apa namanya pilihan obatnya. Oke. Pilihan obatnya. Begitupun juga dengan dosis untuk kortikosteroidnya. Bahkan ada juga yang memang eh, tidak perlu menggunakan kortikosteroid gitu. Jadi emang tergantung jenisnya. Karena kan ada 150 nih, gitu banyak. Intinya sih adalah menggunakan imunosupresan. Karena apa? Supres menekan. Imun adalah sistem imun. Jadi di dalam tubuhnya kan dia ngamuk tuh. Iya. Wah, gitu. Jadi dia Supaya ditekan, Tapi dikunci. oke. Kan kalau imunosupresan berarti kan antibodi dia kan ikut lemah. Nah, itu menarik. Ya, jadi itu menariknya gini. Ya, betul. Jadi nah itu Jadi dia. dua hal yang saling. Betul. gitu. Oleh karena itu memang hati-hati ya, lebih kita aware lah ya. Jadi istilahnya kalau emang dia punya autoimun ya alangkah baiknya menjaga kesehatan, menjaga tadi paparan ya. Kayak saya pun jujur ya, ini hikmah COVID ya. Enggak, ya kan ada hikmahnya Iya juga benar, kan. semua ada hikmahnya. Penggunaan masker. Saya tuh dulu memang sering sakit, bukan sering ya, maksudnya ya lebih sering dulu malah daripada sekarang. Oke. Karena apa? Saya pakai masker. Saya di tempat-tempat tertentu yang sangat ramai gitu. Masih Saya pakai. masih pakai masker. Saya sama dok. Saya masih pakai masker. Bukannya lebay, tapi memang saya kira masih, karena Udah kebiasaan saya ya. tuh dulu Kebiasaan kecil yang juga ada asma kan. Oke. Itu apa kita hirup kita kan nggak ngerti gitu, dan Betul. lebih safe aja sih. Jadi ya lebih oke lah. Dan yang berikutnya, karena saya sering melihat pasien juga, jadi saya berpikir bahwa oh ya kita nggak usah stres sih. Jadi bukan nggak usah sih, lebih kita bagaimana caranya bisa Mengontrol stres. mengontrol. Stres, Karena begitu kita stres, sistem imun kita turun. betul. Tadi yang udah Penyakit imunnya macam-macam bisa sedang ada muncul. Dia udah bermasalah, ditekan malah kena penyakit yang lain. stres juga tambah berat gitu. Jadi itu. Dan makanan ya, makanan itu memang harus benar-benar dipilih hati-hati. Ini Hati-hati. aduh gimana ya? Iya, tantangan. Memfilter makanan lebih susah Karena daripada. iya, karena banyak banget gitu loh. Apalagi Tidak hanya autoimun ya, kuliner kita berbicara macam-macam ya, ya, ada iya. masalah apa gastritis, pencernaan ya, dan Semuanya dari makanan. lambung ya, GERD dan sebagainya, makanan. Jadi kita harus, dan juga teknik makannya itu juga Oh, nantilah di edisi yang Iya. lain. Oke, dokter. Dengan segala tadi yang sudah dokter jelaskan Iya. terkait keluhan-keluhan yang muncul, terus sebenarnya kalau perempuan dengan autoimun itu untuk memiliki kan semua wanita tuh pengen ya bercita-cita memiliki pasangan, Iya. memiliki keturunan. Tapi kalau dengan keluhan yang dokter sebutkan tadi tuh loh dok, apakah memungkinkan bagi mereka? Ya, jadi gini, kalau kehamilan berarti ya, dia menikah, dan kalau berpasangan tentunya ya itu ya harus dong gitu, masa enggak sih gitu kan. Penerimaan masing-masing orang kan, maksudnya kan. Ya kalau berpasangan ya Pasangan ya aja. pasti ya malah alhamdulillah kan gitu Iya. ya, emang harus kan gitu. Karena kita Kan ada carikan rasa untuk- nggak pede loh dok, maksudnya kan wanita dengan, duh aku udah punya sakit ini, gimana ya ada orang mau sama kita enggak Oh gitu. itu ya. Heeh. Jadi pada dasarnya sih jadi gini, kalau kita berbicara menikah dengan kehamilan dengan autoimun ya. Iya. Jadi prinsip kehamilan itu kan juga, ini saya mengutip dari, karena ini kan ranahnya Opjin ya, Oh iya, kandungan iya. ya. Saya mengutip dari dokter, waktu itu dokter Jati ya, SPOG ya, bahwa setiap kehamilan itu berisiko kan pada dasarnya Benar. gitu loh. Ya mungkin yang Dengan atau tanpa dengan atau tanpa, nah, dia sudah berisiko. penyakit penyertanya. Nah tentunya kehamilan dengan penyakit yang lain, resikonya kan akan lebih. Tinggi. Nah, gitu aja sih prinsipnya. Jadi kalau misalnya dia kehamilan, dia punya diabetes, tentunya kan akan resikonya lebih besar kan daripada yang kehamilan Yang tok normal ya. tanpa diabetes, mungkin tanpa gangguan tiroid, tanpa kanker dan sebagainya misalnya. Nah itu, nah kembali tadi, kalau pertanyaannya boleh hamil nggak? Boleh, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya adalah kondisi dia itu stabil kurang lebih selama 6 bulan. Oke, berarti harus pengobatan dulu. Kan tadi ada yang tidak pengobatan juga. Oh iya. Saya bilang tadi dia positif, keluhannya masih sangat minimal, dengan terapi yang sangat minimal, istilah itu hanya kalau keluhan aja baru dia minum, kalau tidak ya dia tidak minum obat, itu juga ada. Jadi intinya dia stabil tanpa keluhan yang berarti, di bawah pengawasan dokter ya. Iya. Stabil itu kan di bawah pengawasan dokter. Dokter mengatakan bahwa oh ini 6 bulan nih kamu udah nggak bagus, baik-baik aja nih, silakan
punya program atau punya anak program punya anak Berarti nggak harus masalah. kontrol. Itulah Kontrol, fungsinya ya. kontrol, Sama aja. konsultasi sama Kalau dokter. punya diabetes, kehamilan atau hipertensi kan juga harus kontrol. Iya. Tensinya, diberi obat untuk hipertensi, untuk gulanya sama aja, pakai insulin dan sebagainya. Pada prinsipnya sama aja dan tadi mau punya anak ya boleh, cuman tentunya dengan pengawasan. Ya, Misalnya ya, dokter betul. penanggung jawabnya lah. Gitu. Terus kalau ini dok, olahraga, boleh nggak sih penyintas autoimun itu olahraga? Oh malah dianjurkan. Oh ya, ada olahraga khusus kah? Kalau Atau olahraga yang khusus di- gini, kalau misalnya SLE kan salah satu yang dihindari adalah sinar matahari. Oke. Padahal cuaca sekarang 40 derajat Sinar semua. matahari ya, Harus jadi memang dihindari. saya dihindari Oke. ya. Bahkan saya tuh pernah ada nih, ini kisah nyata pasien saya, dia kerjanya tinggalnya di daerah kita ini ya, di daerah mana nih? Daerah bawah lah ya, daerah panas Daerah gitu ya. panas lah ya. Pesisir. Nah, nanti kalau sebut nama nggak enak deh. Ya, oke, di bawah. Nah itu dia ada masalah terus badannya. Tapi begitu dia itu sedang Pindah. ada acara, enggak, lagi ada waktu ada acara tugas di daerah atas yang dingin. Langsung bagus. Seminggu, nggak ada keluhan. Itu apa dok? Pengaruhnya sinar matahari dan SLE itu dari Nah mana? itu dari sinar UV-nya itu, Radiasinya. ya sinar UV-nya itu juga dia memang memiliki efek untuk khusus untuk yang lupus sih. Khusus Jadi lupus ya. dia nanti biasanya timbul kemerahan di Butterfly pipi, rash. butterfly butterfly rash. Nah, itu yang memang harus dihindarkan ya pada ini. Kalau tadi olahraga yang bagus apa gitu sebetulnya sih Berarti yang dingin-dingin. Sesuai kemampuannya gitu nggak sih? betul sesuai kemampuan. Jangan dipaksakan ya. Misalnya dia ada keluhan nyeri-nyeri gitu. Ya Maksa jangan gitu. suruh futsal juga sih gitu ya. Atau suruh angkat besi gitu kan ya nggak juga kan maksudnya. Tentunya ya yang bagus sih pilihannya memang seperti yoga juga boleh. Oh iya betul. Yoga Mengontrol ya. stres juga itu. Stres kan itu gerakannya baik. Kemudian senam yang sifatnya tidak mungkin tidak terlalu drastis ya. Bukan yang Aerobik atau kardio lah ya apa. gitu ya. High impact langsung. High impact ya, Jangan oke. ya. Terus jogging ya, bersepeda santai, kemudian berenang, itu Dianjurkan boleh-boleh malah aja. ya. Ya tentunya kalau berenang juga milih-milih kan, sinar matahari juga mungkin Indoor yang aja, indoor atau indoor. apa. Jadi ada beberapa pilihan jogging atau di rumah kan sekarang banyak kok yang Sepeda statis sepeda lah, di cocok rumah atau apa. Jadi ya dianjurkan tetap untuk berolahraga, itu wajib. Kalau tidak berolahraga ya tidak boleh. Makin Malah lemes tidak sekali boleh. ya. Oke. Aduh udah banyak banget nih kayaknya Iya. ilmu baru banget nih sebenarnya karena penyakit autoimun kan ya itu yang tadinya mungkin orang-orang apa sih nggak Iya. tahu sih Kayak gitu fenomena ya. gunung es ya, jadi baru kekuak. Baru ketahuan ya Iya. karena itu mungkin karena pengaruh media sosial, Iya. pengaruh ya kan itu jadi apa sih orang-orang jadi pengen penasaran apa itu Iya. autoimun ya kan. Wah ini ilmu baru banget yang kita dapatkan dari Dokter Yongki. Benar. Ya. Dok gimana? Iya. Ada closing statement nggak untuk sahabat wanita di rumah? Iya. Kira-kira untuk autoimun Oke. gimana? Ya, Siapapun. sahabat wanita ya, sahabat wanita dimanapun kamu berada, kenali dirimu sendiri. Tentunya autoimun ini setiap wanita memiliki risiko dan yang paling penting yang pertama adalah kenali gejalanya ya, seperti tadi udah lelah, kemudian udah capek ya, kemudian sering demam yang tanpa sebab yang jelas, nyeri sendi ya, penurunan berat badan, kemudian rambut rontok, kemudian mens tidak lancar dan lain sebagainya ya, kenali itu dulu. Kemudian jika keluhan itu dirasakan terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh, segera mendatangi untuk dokter yang berkompeten di bidangnya ya, untuk kita tahu nih apa nih penyakitnya. Dan yang paling penting berikutnya adalah tetap kalau memang sudah terdiagnosa autoimun, tetap patuh pada terapi yang diberikan oleh dokternya ya. Kemudian support system jangan lupa, ini penting juga ya, bahwa teman-teman, saudara itu penting untuk membuat mental kita tetap terjaga dan kita tetap fight, tetap survive ya, untuk berdampingan bersama autoimun. Dan buat teman-teman wanita semuanya yang saat ini sehat-sehat saja tentunya ya, penting untuk menjaga lifestyle ya. Lifestyle kita penting ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, olahraga kita. Olahraga itu wajib ya. Jadi bukan sekedar pengen kurus ya. Jadi itu kurus itu adalah Bonus. bonus, istilahnya ideal ya, berat badan ideal itu bonus ya. Makanan juga harus dipilih ya. Penting untuk menghindari makan makanan yang pengawet ya, makanan olahan. Nah, itu yang harus kita hindari lah. Lebih bagus makan makannya organik, makannya fresh, itu lebih oke. Minuman juga sama, olahraga, kemudian tidur cukup
tidur cukup itu penting ya, wajib. Ya bagaimanapun juga tadi stres dan tidur itu juga berhubungan ya. Tidur 7 sampai 8 jam sehari, minum air putih 7 sampai 8 gelas sehari. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kelola stres. Ya. Setiap manusia pasti punya stres, tidak apa-apa ya. Seperti Dokter Tari, saya, Mbak Ade juga pasti punya stres. Itu hal yang wajar ya. Mengelola stres itu hal yang penting ya. Untuk bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Penting banget tuh. Betul sekali. Terus ini, kalau misalnya sahabat wanita semua nih, pastikan akan mulai mewaspadai diri sendiri. Iya. Misalnya ingin kontrol nih dan konsultasi ke Dokter Yongki. Kalau di RSWN nih kapan nih Dokter Yongki bisa ditemuin, Dok? Ya, kalau di RSWN tentunya bisa dari pagi sampai sore ya. Oh, Silakan alhamdulillah. sesuai jam kerja ya. Iya. Ya, jam kerjanya jam 8 ya. Sampai sore jam 4 silahkan nanti bisa datang ke Rumah Sakit Monsoonegoro. Atau itu aja tinggal sekarang kan gampang, tinggal Oh, install iya. aplikasi Nah. My RSWN. My RSWN. Ada install Ntar di di aplikasi situ. My RSWN. Cari deh ya. mau sama Dokter Yongki jam Iya, berapa, tinggal konsultasi. Kalau gampang nanti kalau di sini. klik ya, klik Dokter Yongki, Nggak insya Allah ada. nggak akan ketemu. Lupa. Jadi yang Nama diklik resminya namanya ya, coba nama resminya Dok, siapa, Dokter? diperkenalkan, Dok. Silakan. Namanya ya Warigit Priatmoko Iya, ya. Yang dicari Dokter Panggilannya Dokter Yongki tadi. Yongki. Ya. Jadi kalau klik nanti, loh ini siapa gitu. Nggak ada di aplikasinya, nggak ada, nggak Iya. muncul Dokter Yongki, Iya. Dokter Warigit. Tapi berarti- kalau misalnya nanti teman-teman jauh gitu ya, ke dokter yang terdekat juga enggak apa-apa ya. Gitu. Ini untuk Dimanapun. yang di Semarang. Iya. misalnya kan. Berarti kan kalau mau cek Ana profil Ana tes tadi di RSWN bisa ya, Dok ya? Bisa ya Bisa. dengan BPJS. Bisa tuh. Bisa. Bisa tuh teman-teman, udah difasilitasi dengan baik di sini ya. Ya, dan beberapa obat-obatannya juga kita sudah ada. Oke, sip, mantap banget. Nah, pokoknya teman-teman sahabat wanita di rumah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel RSWN TV karena banyak banget ilmu-ilmu edukasi yang bermanfaat buat sahabat wanita di rumah. Oke? Ya. Sekarang kita gerak Ada bersama itu. nih, Dok. Oh, iya. Dok. Andalan kita, Oke, Dok. ini andalan kita ya. Jadi Iya. emang ini adalah Udah tahu belum, Dok? Ajarin Mbak Ade coba apa deh. ya? Gimana Mbak Ade? Gimana ya? Ceritakan Mhm. ceritamu di tentang Tentang wanita. Diri apa duduk? Diri aja. Beri apa duduk? Berdiri aja ya. Oke. Duduk. Duduk sorry. aja, Oh, duduk. Oke. Oke, satu. Ceritakan ya. Oh Ya. iya, ceritakan. Ceritakan dulu. Iya. Udah tahu belum? Latihan lagi. Oke, langsung. Cerita ya. Langsung ya, Dok. Ya. Satu, Langsung. 2, 3. Ceritakan. Oh, salah. Gini dulu, Dok. Oh, gitu ya. Ceritakan. Ceritakan. Ceritamu. Ceritakan ceritamu. Benar gitu. Iya, benar. Ya. Enggak, ini lagi ini uji Nggak coba. mau. Iya, uji coba. Oke, 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu ceritamu di Tentang tentang Wanita. wanita. Sampai jumpa di Tentang Wanita berikutnya. Dadah.